Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran Bapak. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kemudian menggunakan rumus jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya dalam menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Oke, yang pertama kita bahas dulu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud bisa disusun, yaitu X dikurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Nah, yang kedua, cara kedua menyusunnya adalah X kuadrat dikurang jumlah dari X1 dan X2 dalam kurung dikali X ditambah X1 kali X2. Sebagai contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Soal pertama, min 8 dan 3. Kita kerjakan yang pertama. Kita gunakan dengan cara yang rumus pertama ini namanya rumus perkalian faktor. Oke, misalkan X1-nya min 8, kemudian X2-nya 3, maka persamaan kuadrat itu adalah, kita ganti X1-nya dengan min 8, X2-nya dengan 3, sehingga jadinya X tambah 8 dikurang X dikali X tambah 8 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Kalau dikalikan, maka X kali X kuadrat, X dikali min 3, min 3X, 8 kali X, 8X, kemudian 8 kali min 24, 8 kali min 3, min 24. Sehingga kalau disederhanakan, min 3X tambah 8X jadi 5X. Ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 8 dan 3. Cara kedua, dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Ini dia yang biru. X1-nya min 8, X2-nya 3, berarti X1 tambah X2 sama dengan min 5. Ya. Kemudian kalau dikalikan X1 dan X2, min 8 kali 3 yaitu min 24. Maka kalau kita gunakan rumusnya yang kedua ini, kita ganti X1 dan X2 tadi min 5, X1 dan dikali X2 min 24. Nah, ini dia. Kemudian kita selesaikan min kali min positif 5X. Nah, sama kan? Kalau kita perhatikan sama. Boleh kita gunakan yang A, boleh kita gunakan yang B. Nah, terkadang ada beberapa soal yang lebih cocok ke B atau ke A. Contohnya yang nomor 2. Kita lihat. Oke. Yang kedua, kita lihat soalnya akarnya 5 kurang akar 3 dan 5 tambah akar 3. Jadi yang X1-nya 5 kurang akar 3, X2-nya 5 tambah akar 3. Kita jumlahkan X1 tambah X2. Kita perhatikan bahwa ini dengan ini bisa dihabis, tinggal 5 tambah 5 jadi 10. Kemudian X1 kalau dikali X2, kita gunakan cara yang rumus yang biasa kita gunakan, yaitu A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, sehingga A nya 5 kuadrat yaitu 25, kemudian akar 3 kalau dikuadratkan jadi 3, maka 25 kurang 3 yaitu 22. Jadi persamaan kuadratnya adalah, kita
kita ganti X1 tambah X2 nya 10, kemudian X1 kali X2 nya 22. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 10X tambah 22 sama dengan 0. Nah, ini lebih pas menggunakan cara kedua. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, dalam menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain, misalnya persamaan kuadrat barunya akarnya adalah alfa dan beta. Sementara persamaan kuadrat lainnya adalah X1 dan X2. Maka yang harus kita pahami adalah hubungan sebagai berikut. Yang sering dijadikan soal yaitu akar-akarnya berlawanan dengan persamaan kuadrat yang lain. Jadi akar-akar persamaan kuadrat yang baru, misalnya alfa, berlawanan dengan kuadrat yang lain, berarti negatif X1. Begitu juga dengan beta, negatif X2. Kemudian, maka hubungannya bisa ditulis alfa sama dengan 1 per X1 dan beta 1 per X2. Nah, ini berkebalikan akar-akarnya. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat baru itu sama. Otomatis kalau sama berarti alfa sama dengan X1, begitu juga beta sama dengan X2. Berikutnya akar-akar persamaan kuadrat baru itu M lebihnya dari akar persamaan yang lain. Maka alfanya yaitu X1 tambah M, kalau beta juga X2 tambah M. Kemudian yang kelima, akar-akar persamaan kuadrat baru N kali dari persamaan kuadrat. Berarti alfa sama dengan N dikali X1, itu juga beta N dikali X2. Nah, sebagai contoh, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebih dari akar-akar persamaan kuadrat E kuadrat kurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat kurang 8X tambah 2 sama dengan 0 berarti A nya 1, B nya min 8, C nya 2. Oke, ini kita harus tahu. Kemudian kita misalkan persamaan kuadrat tersebut akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min B nya min 8, A nya 1, berarti min 8 dibagi 1 sama dengan min 8. Dan X1 kali X2 nya adalah C per A. C nya 2, A nya 1, berarti 2 bagi 1 sama dengan 2. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari adalah alfa dan beta, 5 lebihnya dari X1 dan X2. Maka kita tulis alfa sama dengan X1 tambah 5 dan beta sama dengan X2 tambah 5. Nah, perhatikan bahwa akar-akar persamaan kuadrat baru yaitu alfa dan beta. Kalau kita jumlahkan alfa tambah beta, maka alfanya adalah X1 tambah 5, X2 tambah 5. Kemudian X1 dan X2 kita jumlahkan, kita satukan, 5 tambah 5, 10. X1 dan ditambah X2 adalah min 8. Kita ganti dengan min 8, maka min 8 tambah 10 sama dengan 2. Berikutnya, alfa dikali beta, yaitu X1 tambah 5 dikali X2 tambah 5. X1 kali X2, X2, X1 kali 5, 5X1, kemudian 5 dikali X2, 5X2, kemudian 5 dikali 5. 5. Nah, yang 5X1 tambah 5X2 bisa kita satukan menjadi seperti ini. Dan 5 kali 5 adalah 25. Oke, kita ganti X1 kali X2 sama dengan 2. Kemudian X1 tambah X2 min 8.
ditambah 25. Berarti 2 dikurang 40 tambah 25 sama dengan min 13. Jadi persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta adalah, kita tulis lagi, x kuadrat dikurang alfa tambah beta kali x ditambah alfa kali b sama dengan 0. Alfa tambah b adalah 2, alfa dikali b min 13. Jadi persamaan kuadrat barunya kuadrat kurang 2x dikurang 13 sama dengan 0. Itu dia. Oke, yang kedua, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bahwa A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 12. Nah, kalau kita misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka x1 tambah x2 yaitu min b per a, dimana b-nya adalah min 4, berarti min kali min 4, 4 dibagi 1, sama dengan 4. Kemudian x1 dikali x2 yaitu c per a, c-nya min 12 dibagi 1, maka ketemunya min 12. Nah, kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa tambah beta dan berkebalikan dengan x1 dan x2. Nah, kalau berkebalikan kita tulis alfa sama dengan 1 per x1 dan beta adalah 1 per x2. Perhatikan, jika kita jumlahkan alfa dan beta, maka sama dengan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Kita samakan penyebutnya, sama-sama x1, x2, sehingga kalau dijumlahkan jadinya x1 tambah x2 per x1 kali x2. Nah, x1 tambah x2 adalah 4, kemudian x1 kali x2 adalah min 12, maka alfa tambah beta adalah 4 per min 12, atau jika sama-sama dibagi 4, ini adalah min 1/3. Kemudian alfa dikali beta yaitu 1 per x1 dikali 1 per x2 sama dengan 1 per x1 dikali x2. x1 kali 2 kita tahu min 12, berarti 1 per min 12. Jadi persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar alfa dan beta adalah, kita susun, x kuadrat dikurang alfa tambah beta kali x ditambah x. Jadi persamaan kuadrat baru yang punya akar alfa dan beta adalah x kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Alfa tambah betanya adalah min 1/3, kita ganti. Kemudian alfa kali betanya min 1/12. Oke, jadinya adalah x kuadrat ditambah 1/3x dikurang 1/12 sama dengan 0. Atau kalau kita kali 12, ini 12x kuadrat, 12 kali 1/3 yaitu 12 bagi 3, 4, kemudian 12 dikali min 1/12 min 1. Jadi inilah persamaan kuadrat baru yang berkebalikan dengan e kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, coba kita selesaikan 2 soal ini, dan silakan Anda kumpul japri via WA.